Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10, Pak Hasan akan menjelaskan lanjutan materi untuk kelas 10 bab 4. Kalau kita kemarin sudah mempelajari tentang sumber hukum Islam yang pertama dan yang kedua, yaitu Al-Quran dan hadis. Untuk pertemuan kali ini Pak Hasan akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam yang ketiga ya. Apa itu sumber hukum Islam yang ketiga? Kalian kalau buka buku modulnya, buku LKS maupun buku paket, ya, di situ ada istilah ijtihad. Apa itu ijtihad? Nanti kita pelajari. Ini slide yang Pak Hasan siapkan. Kalau biasanya kita belajar lewat voice note, ini Pak Hasan menjelaskan lewat slide. Ini yang kita pelajari di bab 4, Al-Quran, hadis, ijtihad. Di dalamnya nanti ada hukum taklifi, apa saja yang menjadi hukum taklifi, kemudian implementasi bab keempat ini. Al-Quran kemarin sudah kita bahas ya, sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Jadi langsung saja untuk menyingkat waktu, biar videonya tidak terlalu panjang, karena nanti takutnya kalau kepanjangan kalian bosan ya. Nah, ini hadis sudah Pak Hasan jelaskan secara rinci kemarin beserta contohnya, dan beberapa teman kalian ketika saya beri pertanyaan tentang hadis ya, alhamdulillah paham mana yang menjadi matan hadis, mana yang menjadi rawi hadis, kemudian mana yang menjadi sanad ya. Nah, ini kita sudah sampai di ijtihad. Secara pengertian, ijtihad ini secara istilah, pengertian atau secara syar'an merupakan sebuah usaha yang usahanya itu sangat sungguh-sungguh untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dijelaskan dalam hadis dan Al-Quran. Jadi ada suatu masalah tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya kalau tidak dijelaskan dalam Al-Quran secara rinci, dijelas bayan ya, bayan tafsir dijelaskan dalam hadis. Dan ini tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian para ulama, para mujtahid mencurahkan semua kemampuannya untuk mencari jawaban dari masalah tersebut. Itulah yang disebut ijtihad. Kedudukan ijtihad adalah sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ini ada aktivitas eksplorasi ya, memahami dalil yang tinggi tingkatannya, kemudian menggunakan dalil tersebut, memperhatikan perbuatan Nabi, kemudian takrir itu menguatkan ya, bayan takrir menguatkan. Selanjutnya jenis-jenis ijtihad. Ada beberapa jenis ijtihad yang paling tinggi kedudukannya itu ijma. Apa itu ijma? Kesepakatan. Dari kata jamak atau berkumpul, bermusyawarah. Jadi para ulama, para sahabat dulu dalam memutuskan sebuah perkara setelah era Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, mereka bermusyawarah. Tentu ketika Nabi Muhammad masih hidup, mereka tidak perlu bersusah payah untuk berijtihad atau berijma ya, karena sudah ada jawaban pasti dari Rasulullah yang sumbernya dari Allah atau berupa wahyu. Sedangkan setelah Nabi Muhammad sudah meninggal, berarti mereka perlu untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu perkara yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Mereka berkumpul dan menyepakati suatu solusi permasalahan. Itu namanya ijma. Kemudian ada qiyas. Qiyas itu analogi, menyamakan. Di sini dijelaskan menetapkan suatu hukum terhadap suatu perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu, sehingga dihukumi sama, dianalogikan atau disamakan. Contohnya zaman Rasulullah dulu ya, istilahnya homer, segala sesuatu yang memabukkan. Di era sekarang, semakin perkembangan zaman, sesuatu yang memabukkan itu tidak hanya berupa homer, cair, tidak barang cair, tapi ada bubuk,
ada berupa permen, ada berupa pil, ya kan. Nah, makanya itu disamakan segala sesuatu yang bisa menghilangkan kesadaran seorang disebut homer dan pasti haram karena disamakan dengan homer di zaman Rasulullah dulu. Bisa itu heroin, kokain, sabu-sabu dan lain sebagainya. Jenis ijtihad yang keempat adalah ikhtisan, tidak memutuskan suatu perkara, tindakan memutuskan suatu perkara untuk mencegah kemadharatan. Ada sebuah perkara ya, kalau tidak diputuskan nanti muncul kemadharatan, muncul hal negatif. Yang keempat, marsalah mursalah, tindakan memutuskan masalah yang tidak ada nas dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip manfaat dan menghindari kemadharatan. Maslahah mursalah. Kemudian ada lagi ikhtisaf, tindakan menentukan masih diperbolehkannya suatu adat. Ikhtisaf ini biasanya tentang adat istiadat ya dalam masyarakat, selama adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tentu di Jawa ini sangat banyak sekali. Kita ketahui ada dulu adat istiadat sedekah bumi misalnya, atau sedekah laut. Nah, kemudian diasimilasikan dengan budaya Islam. Nah, lebih baik makanan itu dibuat untuk banjaan, makan bareng-bareng. Kemudian yang keenam, jenis ijtihad adalah urf, tindakan menentukan masih boleh atau tidaknya adat istiadat kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya adalah hukum taklifi. Secara bahasa artinya hukum yang membebani. Memang ada beban buat umat Islam atau orang mukallaf. Secara istilah atau syara, yaitu ketentuan Allah yang menuntut orang yang mukallaf yang sudah balik Islam, balik baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan atau berbentuk pilihan untuk melakukannya. Hukum taklif itu ada 5. Yang pertama fardu atau wajib. Fardu dibagi menjadi 2 ya. Fardu ain yang sifatnya individu, kewajiban yang sifatnya individu. Setiap orang per kepala harus melakukannya, contoh sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji. Kalau fardu kifayah ini kewajiban yang sifatnya kolektif, kelompok. Kalau sudah ada yang mengerjakan salah satu dari mereka, berarti kewajibannya gugur bagi yang lain. Contohnya mengurus jenazah. Hukum taklifi yang kedua adalah sunnah atau ibahah atau sunnah ya. Perbuatan apabila dilaksanakan mendapat pahala. Bila tidak dilaksanakan tidak mendapat dosa. Contoh aktivitas ibadah yang sifatnya sunnah, contohnya sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat tahajud, puasa Senin Kemis dan lain sebagainya. Kemudian haram, yaitu secara mudahnya jika melakukan mendapat dosa, meninggalkan mendapat pahala. Makruh, saya kira kita tahu semua ya, makruh maupun yang fardu, sunnah dan haram tadi. Suatu perkara yang lebih afdol atau lebih utama untuk ditinggalkan, atau apa yang dituntut oleh syara kepada setiap mukallaf supaya meninggalkan. Contohnya mengkonsumsi makanan yang menimbulkan bau. Misalnya makruh memakan bawang, makruh makan minum sambil berdiri ya, karena ada efek untuk kesehatan. Kemudian mubah, kebiasaan bagi muslim untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau meninggalkannya. Maka contoh ya, makan minum itu mubah, boleh. Kamu makan ya boleh, tidak ya nggak apa-apa.
makan roti misalnya dan lain sebagainya. Kemudian ini implementasi dari bab ini berpegang teguh kepada hukum Islam sebagai pedoman hidup. Ciri-ciri ya orang yang senantiasa berpegang teguh pada sumber hukum Islam adalah selalu melaksanakan kewajibannya ditambah sunnah, karena wajib itu kita jadikan seperti modal. Kalau kita melakukan kewajiban ya modal kita kembali, tapi kalau ditambah dengan sunnah berarti menambah keuntungan. Jadi perlu memang ibadah sunnah ini dilakukan untuk apa? Menambahi amal kebaikan kita. Tunaikan zakat, melaksanakan ibadah puasa Ramadan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, melaksanakan haji bagi yang mampu, kemudian menanamkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya melaksanakan hasil ijtihad dengan penuh keyakinan dan keikhlasan ketika menemukan hal-hal yang tidak terjawab atau tersurat dalam Al-Quran maupun hadis. Yang terakhir adalah hikmah apa yang kita dapatkan dari berpegang teguh dengan sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran akan menjadi syariat syafaat di hari akhir. Orang yang senantiasa belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya termasuk perbuatan amal soleh. Khairun nas anfa'uhum linnas, atau sebaik-baiknya orang adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Selanjutnya Al-Quran akan mengangkat derajat orang yang senantiasa membaca Al-Quran sampai kehidupan selalu diwarnai kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan di lingkungan dimanapun kita berada. Itu penjelasan dari Pak Hasan tentang sumber hukum Islam, terutama ijtihad. Kurang lebihnya Pak Hasan mohon maaf. Mari kita menjadi generasi-generasi Islam yang mencintai Islam, termasuk mencintai nabinya, karena tingkat keimanan seseorang itu bisa dilihat seberapa besar cintanya kepada nabinya. Apalagi kita ini mau masuk di bulan Maulid. Demikian ya Pak Hasan yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.